Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith amtallahu bi hayatihi fi afiyah fi kitabihi Hidayatul Talibin fi bayani muhimmatid din awil musamma bi syarah hadis Jibril ila qoulihi radhiyallahu anhu wa mimma lan iku setengah saking perkara yudakir kang ngilingaken apa ma bil mauti kelawan mati. Tadakkuru mautil akroni utawi ngiling-ngiling matine pira-pira kanca. Wa kaifiyati mautihim lan pertingkahe matine akron modeli. Seperti apa model kematiannya? Wa khuluwi amakinihim lan suwunge pira-pira panggonane akron. Wa tafakkuru lan mikir-mikir fil qabri ing dalam kuburan wa malan perkara ba'dahu kang tetep ing dalam sakwise kubur. Bayani minan nasri saking gelar maksudnya bangkitaken. Nanti nyukulaken. Wal hasri lan giring. Wa ahwalil kiamati lan pira-pira pekewune kiamat. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini dawuh al-qabru utawi kubur iku imma raudhatun ana kalane kebonan min riyadil jannati saking pira-pira kebonane swarga. Au hufratun utawa juglangan min hufarin nari saking pira-pira juglangane neraka. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isin dawuh al-qabru utawi kuburan iku awwalu manzilin kawitane panggonan transit. Kawitane panggonan min manazilil akhirati saking pira-pira panggonane akhirat. Panggonan transit. Faman mongko utawi sapane wong iku najah selamat sapa man minhu saking kubur. Ya fama mongko utawi perkara ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise kubur iku aisaru luwih gampang. Waman utawi sapane wong iku lam yanju ora selamat sapa man. Fama mongko te perkara ba'dahu kang sakwise kubur iku asyaddu luwih banget minhu tinimbang saking kubur. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini dawuh maraitu ora ningali sapa ingsun mandoron ing pemandangan illa wal qabr angin hale utawi kuburan iku afdhaul luwih banget luwih mengerikan. Iku afdhaul luwih banget minhu tinimbang saking mandor. Ini kan kemarin kita dianjurkan untuk ingat mati. Setiap orang tua, muda, sakit, sehat. Karena mati itu tidak syarat tua, tidak syarat sakit. Ada orang sakit tidak mati-mati. Ada sehat langsung mati. Nah, karena kalau orang itu selalu ingat mati, dia akan segera tobat. Ingat dosanya, segera tobat dari tunda-tunda. Mau istiqomah tidak nunggu dua. Tidak seperti sebagian orang. Sino mau coba istiqomah temenan cepat mati kan. Ada omongan itu syaitanul ins itu ya. Lebih bahaya itu syaitanul ins dibanding syaitanul jin. Kenapa syaitanul jin itu dibacakan ta'awud lari? Lah syaitanul ins dibaca ta'awud mau coba Fatihah deh. Ya. Syaitanul jin itu dibacai ayat kursi takut. Lah syaitanul ins dibaca ayat kursi diterus norotikul haddad. Sampai tutup ya. Repot. Syaitanul ins itu lebih bahaya ya dibanding syaitanul jin. Kenapa? Secara umum manusia itu lebih kuat dibanding jin karena itu aneh ada manusia takut pada jin. Manusia itu lebih kuat dibanding jin.
Ketika jin itu bisa menyerang manusia, itu bawa rombongan hewan. Kecuali orang dalam level terlemah, terendah imannya itu gampang. Atau pas sumpek gitu. Pas sumpek kalau imannya berada di level terendah, nah itu gampang dikuasai oleh jin. Sementara dia ketika orang itu rileks, husnudon kepada Allah, tidak mikir sing aneh-aneh, terus meyakini semua dari pangeran. Itu gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda misalnya. Punya positive thinking ya. Jadi selalu punya positive thinking ya, husnudon. Insya Allah ini karena Allah mempersiapkan yang lebih baik untuk saya, misalnya begitu ya. Nah, begitu. Jin itu takut ya. Sampai tidak perlu takut pada jin. Jin takut dekat pada sampean. Orang yang hatinya rileks, husnudon kepada Allah, jin itu mau deket-deket sampean takut kesurupan. Jadi jin itu takut. Jadi ada orang itu takut kesurupan, ada jin yang takut kesurupan. Ada siapa? Orang yang imannya kuat. Itu jin takut. Makanya Kak Sayyidina Umar kan dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau Sayyidina Umar itu lewat satu lorong, setan kelihatan dari jauh, tidak mau nyari masalah, mending geser ke jalan yang lain, tidak mau deket-deket Sayyidina Umar. Apa? Nafasnya Sayyidina Umar membakar jin. Ini bukan khususiyah, kekhususan Sayyidina Umar. Bagi siapapun yang memiliki keimanan seperti Sayyidina Umar, husnudon seperti Sayyidina Umar, melawan nafsu seperti Sayyidina Umar, itu siapapun bisa. Jadi jin takut kesurupan, jadi sampai kayak takut kesurupan ya. Waduh, daripada kesurupan kok tidak habis. Nah, manusia kesurupan bisa diobati, gampang dibawa ke orang yang ahli ngobati kesurupan gampang. Tapi kalau jin kesurupan sulit diobati. Jin kesurupan manusia itu sulit. Jin itu kesurupan manusia ketika apa? Ketika orang itu imannya kuat, nafasnya dia membuat jin itu kesurupan dan sulit diobati. Kena maradon makhuf sudah jinnya. Jadi mahjur alaih langsung jinnya ya. Kalau kena apa? Kesurupan gara-gara orang. Nah, beneran, jin itu lemah, lebih kuat manusia, lemah. Yang membuat orang itu gampang dikasih jin yaitu tadi, selalu suudzon, sumpek, ada masalah sedikit kayak pikiran, sumpek, putus asa, tidak punya harapan, suudzon kepada Allah, imannya lemah, ono berita apa, bingung, waduh, apa kok ekonomi kayak gini terus, bingung ngambil berita ya, udah gampang dikuasai jin. Jadi ingat mati itu sangat penting. Kenapa? Akan membuat orang itu semangat untuk tobat dan takut untuk maksiat. Lah pertanyaannya bagaimana caranya biar kita itu terus ingat mati. Lah ingat mati itu semangat, otomatis badannya itu semangat untuk berdakwah. Mau males witir itu aduh aku lek mati ya. Wis witir nih. Saya enggak tahu tidur malam ini saya bangun apa enggak. Wis saya witir. Barangkali saya mati dalam keadaan witir. Husnul khatimah. Atau seandainya saya tidur mati, alhamdulillah wis mari salat witir. Nah, mau baca tabarok, males, adem ngati wudhu misalnya. Gara-gara lupa mati. Kalau orang ingat kematian dan tahu bahwa surat tabarok itu di antara sebab yang bisa menyelamatkan orang yang istiqomah membaca setiap malam setelah habis sholat isya, nah harus langsung pokok sebelum tidur malam itu baca tabarok, itu akan menjadi sebab orang itu tidak disiksa di kuburan. Nah, kalau orang itu ingat mati akan semangat, masih adem dipaksa. Lek kepingin bisa baca kapanpun masih tidak punya wudhu ya apal no. Gitu. Dibaca berapa ayat tabarok? Tidak usah banyak-banyak, 30 ayat saja ya. 30 ayat enggak usah banyak, awal akhir 30 ayat. Jadi diapalkan. Nah, di antara sebab orang itu ingat mati bagaimana? Ingat mati itu penting, bisa apa membuat orang semangat ibadah, semangat tobat, takut untuk maksiat. Mau maksiat itu pikir-pikir lah, kalau saya mati dalam keadaan maksiat ya apa? La suul khotimah. Malu di dunia dan malu di akhirat. Nah, caranya ini tadzakkur mautil aqran. Kita ingat-ingat siapa teman kita yang dulu sekelas sekarang sudah mati. Yang dulu biasa ngobrol bareng sekarang sudah mati. Masih muda sudah mati, sehat tiba-tiba mati kecelakaan misalnya, masalah lagi. Kita ingat-ingat lagi teman-teman kita yang dulu pernah hidup bersama kita,
yang seumuran kita atau di atas kita sedikit atau di bawah kita sudah meninggal. Saya juga pasti akan mengalami itu. Kapan? Allah SWT. Tidak syarat itu buktinya teman saya sehat, muda, ya mati kok. Nah, saya bisa kapanpun seperti itu. Kita ingat-ingat lagi. Dan seperti apa matinya mereka dulu. Oh sakit. Kok sakit padahal asalnya moro-moro sehat, tiba-tiba sakit mendadak. Saya juga bisa. Setiap orang punya potensi seperti itu. Punya kemungkinan mengalami seperti itu. Oh enggak ada sakit, tiba-tiba kecelakaan. Oh enggak ada sakit, enak-enak ngopi tiba-tiba mati. Gak ada apa-apa. Enak-enak main HP tiba-tiba mati. Nah, diingat seperti itu. Diingat. Nah, akhirnya takut untuk melakukan hal-hal yang maksiat atau masih tidak maksiat tapi buang-buang waktu, tidak ada manfaatnya, itu takut. Diingat bagaimana Habib Umar Jilani terakhir sebelum meninggal pegang kitab. Sebelum naik pesawat ngisi pengajian di Oman. Ya. Ngisi pengajian di Oman. Naik pesawat berangkat mau ngisi pengajian di Indonesia. Di pesawat dimanfaatkan waktunya untuk baca kitab. Meninggal dalam keadaan seperti itu. Beruntung sekali ya. Sebelum naik pesawat pengajian, pergi ke Indonesia mau ngisi pengajian, di pesawat dimanfaatkan untuk mutolaah. Orang yang sudah sealim itu, sesepuh itu, saya mutolaah. Nah, saya kepingin meninggal dalam keadaan baik seperti itu. Gak cara nih, ya sing-sing ngomong melakukan kebaikan. Ya mutul maru ala ma'asyaleh. Orang itu akan mati seperti kebiasaan ketika hidup. Kebiasaan yang jagong, bahas singkat, tidak ada manfaatnya. Itu isinya riba dan yang lain-lain. Ya dikhawatirkan mati seperti itu. Nah, begitu. Jadi dipikir kayak gini, dipikir sampai kepingin mati seperti apa? Ya hidupnya biasakan melakukan hal itu. Lek kepingin mati tepat sekak ya bendino sekak kok. Lek kepingin mati tepat apa? Misalnya PS ya usah terus ya. Begitu. Tinggal begitu. Kepingin mati ketika sholawat, ya meneng-meneng sholawat. Itu sholawat tidak harus ngadep kiblat, tidak harus duduk, tidak harus punya wudhu, tidak harus hati hadir masih gelomong baca sholawat itu diterima. Ibadah istimewa lagi bulan Sya'bannya, bulan ulang tahun salat. Kepingin mati tepat sholawat, ya sih meneng-meneng sholawat, masih pas sepeda sholawat tuh. Daripada meneng sholawat ngenteni lampu merah oleh piro oleh 100 paling sholawatnya. Nah, itu. Oleh sepanjang perjalanan sholawat, sholawat terus mati nih sholawat langsung. Yang nyambut tak tanggung-tanggung, bukan guru sampean, Rasulullah SAW. Yang nyambut tak tanggung-tanggung. Nah, Rasulullah ridho, semua orang soleh mesti ridho. Nah, Rasulullah ridho, ada orang nggak ridho, tanda dia bukan orang soleh. Selesai. Rasulullah ridho, semua orang soleh mesti ridho. Dipastikan itu sudah. Jadi bagaimana mati mereka, terus kemudian tempatnya menjadi kosong. Di sini rumah dulu itu rame, misalnya diingat dulu itu rame, ada nenek, ada ayah, suami istri, ada anak. Sekarang tiba-tiba kosong, halamannya dipenuhi rumput. Ya, kemana mati orang? Ya. Di setiap daerah banyak kayak gitu, itu sampai tak ambul seperti itu. Dan bisa juga rumah kita seperti itu nasibnya. Kita tidak tahu, tinggal nunggu waktu, pasti suatu saat akan terjadi. Kapan? Allahu a'lam. Tinggal nunggu waktu. Kita pikir juga bagaimana kehidupan di kuburan. Nanti ketika dibangkitkan, ada sekelompok umat itu tidak melihat apa-apa. Bangun dari kuburan, dijemput buruk, turun-turun di depan pintu surga. Sampai malaikat bingung dulu. So, umur-umur tutup gini. Ada orang bangkit dikumpulkan di mahsyar kepanasan, tenggelam oleh keringat dalam waktu yang sangat lama, ketakutan, minta tolong sana sini nggak ada yang berani. Nah, itu. Kemudian ada hisab, ada timbangan amal. Nah, kita kelompok yang mana? Nah, itu dipikir itu. Nah, itu. Rasulullah SAW dahulu kuburan itu pilihannya dua, imma jadi kebun surga, imma jadi kobangan api neraka. Tergantung seperti apa hidupnya, seperti apa ketika mati. Orang yang baik diperlihatkan belum masuk surga, tapi diperlihatkan tempatnya di surga.
senang terhibur, tidak terasa loh, kiamat bisa. Tiba-tiba sudah hari kebangkitan. Yang adab, nunggu-nunggu kapan kiamat ini, kepingin segera terbebas dari adab kubur, tidak sadar dia selesai adab kubur justru lebih parah lagi. Dia berharap kapan ini selesai siksa kubur, nggak selesai-selesai. Nunggu, kepingin cepat kiamat. Akhirnya kumpul mahsyar, ternyata mahsyar lebih parah dibanding kuburan. Nanti mahsyar nunggu-nunggu, minta segera disidang. Terus masih nang neraka, nggak apa-apa sih, penting ojo nggak jelas ini ngenteni-ngenteni. Nggak sadar dia bahwa neraka lebih parah. Mahsyar tidak ada apa-apanya. Begitu terus. Begitu neraka sudah selama-lamanya. Masallallahu. Nah, itu dipikir hal-hal kayak gitu. Nah, pilihannya dua. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kuburan itu tempat transit pertama dari alam akhirat. Jadi ada alam dunia, ada alam akhirat. Alam dunia ya kita sekarang ini. Nah, begitu mati pindah ke alam barzah. Nah, alam barzah ini tempat transit pertama dalam perjalanan menuju akhirat. Setelah itu banyak transit-transit yang lain di mahsyar, timbangan amal, jembatan, telaga Rasulullah SAW, Ma'ul Haya, dan macam-macam yang lain. Banyak tempat-tempat transit yang lain. Endingnya imma surga, imma neraka. Dikatakan siapa yang selamat dari adab kubur, insya Allah setelah alam yang lain, transit yang lain lebih lancar. Kalau udah di kuburan aman, mahsyar, sirat, jembatan yang ada di atas jahanam dan yang lain-lain, itu insya Allah beres semua. Kalau urusan kuburan selamat. Tapi kalau di kuburan tidak selamat, setelah kuburan tambah parah. Karena itu ya, lah bagaimana kuburan kita itu biar selamat? Ya kebiasaan di dunia yang baik. Jangan sibuk nyari kesalahan orang. Kita itu nanti akan ditanya bukan kesalahan orang, kesalahan kita sendiri. Yang ditanya bukan ibadahnya orang, ibadah kita sendiri yang pertama ditanya. Ibadah kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, itu yang diurusi, jangan ngurusi orang. Akhirnya kebanyakan ngurusi orang mati di kuburan loh, turun di kubur terus kebanjiran. Tidak bisa dihadapkan ke kiblat ya. Baru hari ini atau kemarin ya. Itu. Diiktibar. Hal kayak gini harus diceritakan loh. Udkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan mayat kalian. Itu kalau mayatnya baik. Atau maksiat tapi maksiatnya disembunyikan. Tidak ada orang tahu. Itu jangan diceritakan, tidak boleh. Orang maksiatnya itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang tahu. Yang tahu hanya beberapa orang tahu. Jangan diceritakan setelah meninggal. Nggak boleh. Udkuru mahasina mautakum. Tapi kalau orang ketika hidupnya itu maksiatnya terang-terangan diupload di medsos. Kok ketika dikubur ada tanda-tanda jelek, tanda-tanda sul khotimah, wajib diceritakan biar jadi pelajaran untuk orang lain. Bukan termasuk riba. Riba tapi riba yang wajib. Yang dianjurkan itu. Kenapa? Biar jadi pelajaran. Itu loh pelajaran. Nah, sebagian orangnya. Nah, sebelum meninggal kemarin ya, sebelum meninggal terakhir masih upload caci maki pada Al-Imam Haddad Sahibul Rotib. Rotib itu salah satu sebab orang meninggal husnul khotimah. Orang yang istiqomah rotib insya Allah mesti husnul khotimah. Guru kita Ustaz Hasan Bisri itu 40 tahun belum pernah terlewat rotib. Kita pertanyaannya bukan 40 tahun, bukan 40 hari, seminggu. Apa bendino baca roti? Seminggu itu apa tiap hari baca roti? Guru kita itu secapek apapun, sesakit apapun, sesibuk apapun tetap dibaca. Biasanya bacanya setelah maghrib. Sambil nunggu waktu isya itu baca roti. Kalau ada kesibukan yang menyebabkan tidak bisa baca, nanti ketika sempat malam sebelum tidur disempatkan. Pokok harus. Dan kalau tidak sempat nanti bangun malam itu istiqomah, tidak pernah terlewat sama sekali. Walaupun dalam kondisi sakit, mesti bangun. Enggak saya. Jadi mesti bangun. Istiqomah, tidak pernah terlewat. Rotib 50 tahun. Sholawatnya setiap hari 5.000, tidak kurang dari 5.000.
dengan kesibukan seperti apapun tetap sholawat 5.000 itu dijaga. Zikirnya terusan. Makanya dalam kondisi nggak sadar di ICU itu tangannya tetap megang tasbih, muter tasbih itu. Diajak ngomong nggak nyambung, tasbih sih muter. Nanti nggak sadar tertidur atau nggak sadar begitu berhenti. Bangun langsung gerak lagi tasbihnya. Sampai tidur lagi atau tidak sadar lagi. Bangun lagi muter lagi tasbihnya. Sampai akhirnya ketika tangannya dikasih alat-alat untuk pendeteksi nadi dan yang lain-lain itu tidak bisa muter marah-marah. Ini apa ini nggak bisa? Saya tidak bisa berita. Jadi begitu. Seperti apa orang yang nyaci maki roti hadat kemarin? Matinya seperti itu. Kawasan sekitar kering, kuburannya banjir. Sampai mulutnya penuh dengan air. Dimadapkan ke kiblat tak bisa. Masalah apa ya? Jadi pelajaran itu. Lah kayak gini nih di ta'amul. Jadi ta'amul. Rasulullah SAW juga bersabda, "Mara'aitu mantaran illa wal qabru afdal minhu." Saya tidak pernah melihat pemandangan yang mengganggu, yang tidak nyaman, kecuali kuburan itu lebih menakutkan, lebih mengerikan. Semoga kita semuanya dikaruniai umur panjang, sehat walafiat, fi taatillah, fi afiyah. Kemudian sering-sering kita itu dianjurkan untuk baca doa, disebut doa rotab. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini doanya salaf dari Sadatuna Al-Balawi. Mereka mengistiqomahkan doa ini, disebut doa rotab, doa seger ya, doa basah. Apa? Allahumma inna atau ini. Kalau sendirinya ini. Kalau mimpin orang ya inna. Atau tidak mimpin orang, tapi niat untuk kita, keluarga kita dan muslimin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna 'alaiha. La tu'adzibuna 'alaihi. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna atau la tu'adzibuni kalau untuk sendiri 'alaihi. Jadi kita minta 3. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu sehat tapi untuk takwa, bukan sehat untuk maksiat. Sehat di dalam ketakwaan. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa. Wa tula umrin fi husni amal, panjang umur tapi amalnya baik. Bukan panjang umur tapi amalnya enggak pokro. Panjang umur amalnya baik. Sebaik-baik orang itu umurnya panjang, amalnya baik. Wa tula umrin fi husni amal. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna 'alaihi. Rizki yang luas, yang tidak pernah engkau adab aku gara-gara rizki. Rizki yang luas. Jadi bukan minta yang halal ya. Sing luas. Tapi jangan diadab. Buat subhat tapi disebut ya. Jadi kita mintanya yang luas. Yang halal mungkin angel di zaman akhir, rizki halal 100% itu angel. Sama minta yang halal nanti khawatirnya dapat ono jatahnya. Jadi kita minta rezeki yang luas tapi gak diadab. Kan masih subhat ya tadi adab kan aman kan ya. Tapi aja sengaja golek sing subhat ya. Gitu. Sengaja subhat apalagi sing haram dihindari itu ya. Wariskan wasian la tu'adzibun alaih. Rezeki yang luas yang engkau tidak mengadabku karenanya. Ini doa yang sangat dianjurkan untuk diistiqomahkan setiap sholat misalnya, atau kapanpun setelah baca Quran, setelah sholawat, baca doa itu bagus itu. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Wallahu a'lam.